Oke, balik lagi di Suk Unboxing Channel, dan di video kali ini kita akan ganti kondensor ya, kondensor AC. Nah, mobil ini nih kondensornya bocor. Ini kita ganti pakai merek Coolgear dari Denso ya. Nah, ini baru nih. Nah, Coolgear kondensor. Nah, ini Denso ya. Nah, kita akan ganti karena mobil ini kondensornya bocor ya. Jadi kita akan ganti dengan kondensor yang baru. Tuh. Nah, ini kondensornya masih baru ya. Dia berikut sprayernya ya. Jadi kita buka dulu, kita bongkar dulu nih bagian cover atas ini. Terus bagian klip-klipan bumper juga nanti kita akan copot. Nah, ini udah lepas semua nih klip-klipan bumpernya. Tinggal kita buka aja bagian cover atasnya. Terus juga kita buka bagian bumper bawahnya. Nah, semua kita buka, nanti baru bisa kelihatan si kondensornya. Nah, tinggal kita copot aja kayak gini. Nah, ini dia ada baut lagi ya di sini nih. Ada baut 10 buat pegangan bumpernya. Sama di dalam sini juga ada baut 10 nih. Nah, ini dia nih. Ini ada baut 10 juga buat pegangan bumper bagian bawahnya. Nah, ini udah dicopot, jadi kita tinggal copot bagian atasnya. Lanjut kita tarik bumpernya ke bawah. Oke, ini udah kecopot si bumpernya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kondisi kondensor yang bocor ya. Nah, ini udah kelihatan banget. Ini rembes. Nah, ini rembes si freon sama olinya. Nah, kelihatan ya. Dan kondensornya kondisinya udah sangat memprihatinkan ya. Jadi ini kita harus ganti si kondensornya sebelum semakin parah. Nah, ini udah kebuka ya si pipa yang atas nih. Nah, ini udah copot. Ini pipanya. Dan ini yang bagian bawah. Nah, ini agak sedikit susah nih karena dia karat yang bagian si bautnya, jadi agak sedikit repot tadi nyopotnya. Nah, ini udah kecopot kayak gini. Sekarang tinggal kita copot si kondensornya. Nah, dia nggak pakai baut ya, jadi cuma pakai klip besar kayak gini yang di selipin di radiator gitu. Kayak gini aja nih guys. Nih, kayak gini aja deh. Klip-klip kayak gini aja deh modelnya. Nah, pas waktu menyopot ini nih, si pipa ini biasanya dia keluar gas ya. Kalau misalnya memang masih ada udara, dia akan keluar. Makanya kita bukanya sedikit-sedikit, jangan langsung banyak supaya nggak langsung kenceng ya. Kayak gitu baru kita copot si bautnya. Nah, ini juga copot. Sekarang tinggal kita copot bagian si kondensornya. Nah, ini klipnya, jadi kita tekan yang bagian atas ini kalau kelihatan. Nah, ini atas ditekan ke sana, terus ini si kondensornya ditarik, sama yang bawah juga. Ini kita tekan ke sana,
ini tarik. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, ternyata nggak segampang itu ya. Jadi memang si kondensornya ini tanpa baut ya, dia tanpa baut, cuma klip aja. Ada 4 di sini, di sini gitu ya. Cuma ternyata karena nyepatnya ditarik ke atas dan dia mentok ke sini ya, ke besi ini. Akhirnya si bullheadnya ini kita copot juga. Nih baut-bautnya, nih kita copot, jadi keangkat gini. Baru si kondensornya ini bisa kita copot ya, bisa kita cabut. Nah ini udah kecabut nih, tinggal kita turunin aja si kondensornya kayak gini. Nah akhirnya dia copot dengan susah payah ya. Nah ini kondisinya kayak gini, dia udah parah, jadi udah bocor nih, bocor-bocoran, rembes dan segala, udah kotor juga, kotor banget. Ini memang udah wajarnya harus diganti gitu. Jadi oke, ini udah selesai pemasangan si kondensor barunya. Ini si pipanya juga udah kepasang. Nah ini pipanya udah kepasang. Nah ini saya sekalian kuras radiator ya, karena sempat waktu kemarin ditambah air biasa karena sempat kurang, karena waktu itu lagi bongkar throttle body dan kurang. Jadi ya sekalian aja dibongkar, dikuras si radiatornya. Ini tutupnya nih, jadi sekalian kuras, nanti diisi coolant baru. Nah ini si kondensor baru ya. Nah ini cuma tempelan nih. Ini udah, ini baru, semua udah kepasang. Nah ini pipa yang atas, ini yang bawah, udah kelar. Udah, nanti tinggal kita vakum. Jadi kita vakum dulu si pipa AC-nya ini. Kita vakum sampai minus 30. Habis itu baru kita isi sama freon baru gitu. Baru habis itu kelar. Udah. Nah, sekarang sekalian mumpung lagi dibongkar, ini aki udah saya bongkar nih. Jadi sekalian saya akan juga ganti si filter oli ya, filter oli matic nih, filter oli matic yang atas, sama ganti oli maticnya sekalian. Kalau memungkinkan juga saya sekalian bersihkan si filter oli matic yang bagian bawah gitu, yang bentuknya tuh dia saringan kawat ya, jadi dia bisa dibersihkan. Kalau ini kan dia bentuknya ini ya, dari kayak filter biasa gitu, jadi dia ini diganti. Saya udah beli filternya, ini kita copot. Ini aki di sini tadi, ini kita buka akinya, nanti tinggal buka si ini nih, dudukan ini, terus kita buka filter maticnya atas, kita ganti, kita kuras oli maticnya, baru nanti kita sekalian hidupin si AC-nya. Oke. Nah nanti untuk video penggantian oli matic dan filter matic ini ada di video berikutnya ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita vakum si AC-nya, baru kita isi freon gitu. Oke. Langsung kita kerjakan. Oke, ini proses vakum ya. Ini saya pakai mesin kompresor, kompresor listrik. Nah ini dia jarumnya sampai di minus 30 ya. Nah si selangnya pun jadi gepeng nih. Ini berarti menandakan kalau udara nih lagi disedot sama si mesin gitu, sama si mesin kompresor. Nah, ini saya custom aja ininya. Jadi yang harusnya nyedot
angin biasa, jadi buat nyedot si AC ya gitu. Jadi buat vakum AC bisa. Nah ini dia sampai gepeng nih, yang berarti si udaranya lagi disedot. Nah ini udah minus 30 nih, kita tunggu ya kurang lebih 5 sampai 10 menit lah ya, buat sampai benar-benar udaranya di dalam ini bersih, jadi benar-benar bisa isinya full freon gitu. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini udah selesai diisi ulang ya freonnya. Nah, untuk video pengisian freon ini saya nggak videoin lagi karena udah pernah saya bikin di video terpisah untuk cara isi freon ya. Jadi ada di videonya di atas, tinggal diklik aja. Nah ini udah beres semua, udah rapi. Ini sekarang tinggal kita coba hidupkan aja. Nah ini kebetulan ini saya juga pasang apa namanya, termometer ya. Jadi termometer suhu dalam ya. Nah ini ada 34,1 derajat ya. Jadi suhu dalam mobil ini, suhu ruangan mobil ini tuh di 34 derajat kurang lebih ya. Nah ini 34 derajat. Ini sensornya saya taruh di sini ya, di bagian kisi AC sini. Jadi nanti ketahuan penurunan suhunya gitu. Nah ini AC belum hidup, mobilnya masih dingin, nanti kita akan hidupkan setelah sudah mulai panas. Oke, ini suhunya udah mulai naik nih, suhu mesinnya. Kita hidupkan dulu. Ini saya nyalain aja biar kelihatan. Nah ini kita hidupin dulu kipasnya. Nah ini kipasnya, nah dia turun ya tuh, 33,9, nah 33,8, turun terus ya suhunya, 33,5. Terus ini AC-nya belum hidup ya, ini baru kipas saja. Kita akan coba hidupkan AC-nya. Nah ini AC-nya sekarang udah jadi senyap ya, jadi udah nggak ada suara desisan lagi, jadi nggak ada suara kebocoran. Nah, ini AC-nya udah dingin ya, langsung dingin, dan kita lihat suhunya turun terus. Suhunya turun terus ya. Di sini saya set di 25 derajat dengan kecepatan fan-nya itu di 1 ya. Nah, ini 25 derajat, ini 1 fan-nya. Kita lihat terus di sini. Nah, ini makin turun. Nah ini udah ngelewatin dari sini ya, ini kan 25 derajat nih, tapi di sininya dia udah 21,0 terus dan turun terus. Nah ini sekarang udah 19,5, 18,7. Nah, ini turun terus ya. Nah, ini turun terus, dia nggak sampai 17 sekarang. Nah, sekarang 16. Nah, ini suhunya tuh real time ya, jadi dari sini, dari kisi AC ini. Jadi si sensor suhunya ini saya pasang di sini, jadi dia langsung ke arah semburan AC-nya gitu. Jadi dan dia langsung ini ya, langsung ngedetek perubahan suhunya. Nah ini 15, oke masih turun terus di 14,
masih turun terus 13, sekarang. Masih turun terus. Nah, ini 12,9. Dia masih turun juga. Oke, kita skip aja ke berapa maksimal dia turunnya. Oke, ini udah di 9,6 ya. Dan ini udah mulai stop dia. 9,5. Ini masih turun, tapi dia udah mulai lama turunnya. Jadi di sekitar 9 derajatan ya, atau masih bisa turun lagi nih sebenarnya. Tapi ini tuh posisinya di sini ya, di bener-bener di kisi-kisi AC ini, di balik kisi-kisi AC ini. Jadi bukan ke dalam evaporator, bukan. Jadi dia masih di sini nih. Kalau dalam evaporator mungkin ini bisa di sekitar 5 derajat kali ya, 5-6 derajat kali. Gitu. Nah, ini masih turun terus nih 8,9. Jadi intinya AC-nya udah normal ya, udah normal lagi. Tadinya ini nih sempat ngedip indikator ini, yang berarti ada error ya, atau dia ngedeteksi sesuatu. Dan di sini tuh ngedeteksinya ada kebocoran AC ya, freonnya. Jadi freonnya habis. Jadi si ini indikator ini nih nyala ngedip, menandakan si freon AC-nya habis dan AC-nya jadi nggak dingin. Terus habis itu setelah saya cek, ternyata ada di kebocoran di bagian si kondensor ya, kondensornya bocor. Jadi kita ganti kondensor. Sekarang AC-nya udah dingin lagi nih, udah dingin, udah aman semua, dan udah nggak berisik. Tadinya berisik, berdesis gitu ya. Jadi kalau AC dihidupin tuh berdesis. Nah, itu lumayan ganggu. Nah, sekarang nih AC-nya udah senyap, udah nggak berisik lagi. Jadi ini udah selesai untuk penggantian kondensor ya. Nah, ini masih turun nih. Sekarang 8,1 nih. Ini 8,2 sekarang. Jadi naik ya, kurang lebih segituan lah. Oke, ini AC-nya udah dingin. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk penggantian si kondensor AC Mitsubishi Outlander. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama kayak gini gitu kan. Bisa dicek si kondensor AC-nya untuk lebih gampang ya, karena si evaporator kalau buat kita cek itu kan harus bongkar dashboard ya. Nah, si kondensor yang lebih gampang untuk kita lihat dari bumper depan tuh, dari bawah tuh kita bisa udah ngeliat tuh kalau ada kebocoran atau enggak gitu. Kita cari dari situ, baru ke selang-selang. Kalau emang selang-selangnya juga aman, ya mungkin bisa jadi dari si evaporator bagian sini. Kalau memang ternyata itu semua aman. Oke, termasuk si kompresor ya, kompresor AC juga wajib dicek juga kalau ada kebocoran. Kurang lebih kayak gitu untuk penggantian kondensor AC Mitsubishi Outlander. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.